Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bencana bagian kedua. Ini adalah gambar untuk bencana tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor biasanya terjadi pada malam hari. Banyak orang yang tertimpa longsor tapi tidak sempat menyelamatkan diri karena mereka masih dalam posisi tidur. Jika Anda tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor, maka waspadalah dan kenali tanda-tanda tanah longsor. Waspada terutama saat hujan deras dan hujan berlangsung lama. Ini adalah pengertian tanah longsor menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, atau bisa juga dua-duanya. Nah, pemicu longsor diantaranya adalah getaran gempa, meletusnya gunung api, serta curah hujan yang tinggi. Ini adalah jenis-jenis tanah longsor. Ada longsor transmisi, ada longsor rotasi, ada pergerakan blok, ada runtuhan batu, ada rayapan tanah, dan yang terakhir ada aliran bahan rombakan. Nah, siaga bencana tanah longsor. Nah, beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum terjadi bencana tanah longsor. Yang pertama, jelas kita harus waspada jika curah hujan tinggi dan hujan berlangsung lama. Kemudian kita harus mengenali dan mewaspadai tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Pahami rencana kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Kita harus menyiapkan beberapa hal yang harus kita siapkan jika nanti terjadi longsor tiba-tiba. Misalnya, kita menyiapkan simpan semua dokumen dalam dokumen keeper. Siapkan baju-baju penting di dalam tas siaga bencana. Kemudian kita menyiapkan peluit, menyiapkan kotak P3K, atau menyiapkan bahan-bahan obat-obatan yang biasa kita pakai di dalam tas. Kemudian kita menyiapkan senter. Jadi fungsinya tas siaga bencana adalah saat nanti terjadi bencana, maka Anda tinggal pergi dan membawa tas itu. Khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, entah itu bencana tanah longsor, gunung berapi, banjir, atau gempa bumi ataupun bencana tsunami. Ini lanjutan yang tadi. Ini tadi ya sudah saya jelaskan. Menyiapkan perlengkapan tanggap darurat yang tadi dimasukkan dalam tas. Ada peluit, ada senter, ada bahan-bahan barang-barang pribadi, barang-barang personal yang kita butuhkan. Kemudian jangan lupa kita selalu memantau informasi mengenai curah hujan. Informasi bisa kita pantau dari web, dari radio, dari berita TV, dari WA group, dari Instagram, dari sosial media. Kita bisa pantau segala informasi mengenai bencana tanah longsor khususnya. Bila ada himbauan mengungsi, maka segera pergi mengungsi. Nah, ini adalah beberapa tanda-tanda longsor.
Jika Anda tinggal di daerah rawan bencana longsor, kemudian Anda mengetahui salah satu dari tanda-tanda ini, maka segera bersiaplah untuk mengungsi atau menyelamatkan diri. Misalnya, Anda berada di Anda tinggal di daerah perbukitan. Kemudian Anda mendengar ada suara runtuhan, lumpur atau suara runtuhan pohon. Maka bersiaplah untuk kemungkinan yang terburuk. Apa kemungkinan terburuk? Kemungkinan terburuknya adalah akan ada bencana tanah longsor. Anda siap, Anda segera pergi membawa tas siaga bencana Anda. Kemudian Anda bisa mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman atau mengungsi ke saudara-saudara. Jangan lupa simpan nomor-nomor darurat di dalam handphone. Misal, nomor keluarga yang bisa on call selalu bisa dihubungi, bisa dijadikan tempat untuk mengungsi. Kemudian nomor telepon polisi, nomor telepon rumah sakit, nomor telepon ambulan, nomor teleponnya tentara, PMI, semuanya disimpan. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa langsung segera mendapat bantuan yang kita butuhkan. Jika terjadi longsor atau saat longsor dan posisi kita ada di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita jangan panik dulu, karena saat kita panik, maka kita tidak bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, segera keluar, evakuasi diri dan keluarga. Hindari jalur longsor, lari ke tempat yang lebih tinggi atau yang lebih aman. Untuk mereka-mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, saya menghimbau untuk buat jalur evakuasi. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang jalur evakuasi dan bagaimana menentukan jalur evakuasi yang baik. Jika kita berada di luar rumah dan terjadi longsor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jelas jangan panik dulu. Setelah itu, kita bisa lari ke tempat yang lebih tinggi dan ke tempat yang lebih aman. Perhatikan kanan kiri, sisi tanah mana yang mengalami longsor, maka kita jangan ke situ. Kita hindari jalan yang ada longsorannya, jangan malah ke situ. Nanti kalau kita lewat ke situ, tiba-tiba kita tertimpa longsor, ya berarti kita terkena bencana. Jadi hindari jalan-jalan yang ada longsorannya. Kemudian setelah longsor reda, setelah terjadi bencana longsor, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita tetap harus waspada kalau jagani jika nanti ada longsor susulan. Kemudian periksa diri Anda, periksa keluarga, apakah ada yang terluka, apakah ada yang harus segera diobati, apakah ada yang harus segera mendapat pertolongan pertama, ataukah ada yang harus segera dirujuk ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain. Dicek kondisinya, dicek kondisi dirinya, kondisi keluarganya dicek. Kemudian tetap bertahan di tempat yang aman atau tetap bertahan di tempat pengungsian. Tunggu himbauan dari pihak berwenang untuk tindakan selanjutnya. Tunggu informasi, jangan kembali ke rumah jika kondisi belum benar-benar aman. Bila belum ada bantuan, segera hubungi pihak-pihak yang terkait bencana. Tadi ya, Anda sudah menyimpan nomor-nomor penting jika terjadi bencana di dalam handphone. Jika Anda belum mendapat bantuan, maka Anda bisa menghubungi nomor-nomor tersebut. Ada nomornya BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di daerah masing-masing, disimpan nomornya. Kemudian PMI, rumah sakit, puskesmas terdekat, tempat pelayanan kesehatan terdekat, tolong nomornya dicatat. Jika ada apa-apa, Anda gampang untuk mendapat bantuan. Nomor dari SAR, relawan SAR, bisa dicatat, bisa dimasukkan, bisa disimpan kalau nanti Anda butuh untuk segera dievakuasi. Ini adalah gambar untuk bencana tsunami. Nah, ini pengertian dari tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang
artinya gelombang ombak lautan. Serangkaian gelombang ombak lautan raksasa yang timbul karena adanya perubahan struktur geologis dasar laut. Nah, ini pengertian tsunami menurut BMKG. Tsunami di Indonesia rata-rata terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit. Oh, sangat singkat sekali ya. Dalam kondisi bencana, 40 menit itu sangat singkat. Karena tidak ada 1 jam. Anda hanya punya waktu 40 menit untuk menyiapkan diri Anda. Untuk menyelamatkan diri Anda, menyelamatkan diri Anda dan keluarga. Hanya punya waktu kurang dari 1 jam. Kalau bisa kurang dari 40 menit. Nah, Anda juga harus tahu siaga bencana tsunami, hal-hal yang harus dipersiapkan saat terjadi tsunami. Anda mungkin tidak tinggal di daerah yang rawan tsunami ya, tapi kalau nanti tiba-tiba Anda piknik ke sungai atau piknik ke pantai, tiba-tiba ada bencana tsunami, Anda tahu harus ngapain, harus melakukan apa, karena Anda sudah mengenali tanda-tanda terjadinya bencana tsunami. Nah, ini adalah tanda-tanda tsunami. Biasanya tsunami didahului oleh gempa besar dan berlangsung lama. Gelombangnya terjadi lebih dari 1 kali. Ini hati-hati untuk yang suka piknik ke pantai. Walaupun tidak tinggal di daerah pantai, tapi suka piknik ke pantai, ini harus tahu tanda-tanda tsunami. Kemudian air laut mendadak surut, terdengar suara gemuruh dari air laut. Dan ini Anda harus waspada. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, Anda harus waspada. Jangan-jangan engkau ada tsunami. Segeralah mengungsi atau segeralah meninggalkan lokasi, meninggalkan pantai jika Anda menemui tanda-tanda seperti ini. Karena tadi rata-rata tsunami yang terjadi di Indonesia kurang dari 40 menit. Nah, ini sebelum tsunami. Bila muncul tanda-tanda tsunami, maka tadi Anda harus kenali dan waspada tsunami. Segera jauhi area pantai dan tepian sungai. Nah, jika mengetahui tanda ini, maka segeralah persiapkan perlengkapan darurat dan ikuti arahan dari petugas. Nih, kalau misalnya Anda berada di daerah pantai, kemudian ada garis line, garis yang menunjukkan bahwa batas bermain air, maka Anda harus ikuti anjuran itu, Anda harus ikuti arahan itu. Jangan suka ngeyel, jangan mentang-mentang, oh saya masih muda, saya bisa menyelamatkan diri. Jangan seperti itu, karena bencana itu terjadi setiap saat, kapanpun, siap atau tidak siap. Kalau sudah ditakdirkan bencana, ya berarti bencana. Walau Anda masih muda, tapi kalau Anda memang ditakdirkan bencana, ya sudah, Anda kena bencana. Jadi janganlah jadi orang yang sombong. Ikuti arahan dari petugas. Ini saat terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan? Tetap lari ke tempat yang lebih tinggi atau tempat evakuasi sementara. Berjalan kaki lebih dianjurkan saat evakuasi, jadi jangan menggunakan sepeda motor. Jika Anda ke pantai menggunakan motor, ya sudah, tinggalkan sepeda motornya. Yang penting adalah Anda menyelamatkan diri Anda terlebih dahulu. Ikuti petunjuk evakuasi dari petugas setempat. Jangan ngeyel, jangan sakarepe dhewe. Hindari area aliran sungai dan jembatan. Tetap bertahan sampai keadaan dinyatakan aman oleh petugas. Jadi kalau Anda sudah stay di suatu tempat, kemudian belum ada arahan dari petugas, ya sudah, di situ dulu sampai ada arahan dari petugas bahwa lokasi tersebut benar-benar sudah tidak ada tsunami lagi. Jika Anda di perjalanan kemudian ada tsunami, apa yang harus dilakukan? Yang jelas segera menepi, kunci dan tinggalkan kendaraan. Lari ke tempat aman dengan berjalan kaki. Tetap bertahan sampai keadaan dinyatakan aman oleh petugas. Dan bila terbawa gelombang tsunami, apa yang harus dilakukan? Carilah benda terapung yang bisa dipakai untuk pegangan. Bisa juga mungkin kayu, pohon yang tumbang,
atau benda apapun yang bisa mengapung, yang bisa dipakai untuk berpegangan. Penting dilakukan adalah pada saat darurat, bangunan atau pohon yang cukup tinggi dan kokoh bisa dijadikan alternatif tempat evakuasi. Misalnya ada tsunami dan Anda melihat ada pohon yang tinggi, Anda bisa naik ke sana. Anda bisa menaiki pohon itu, Anda bisa tetap stay di atas sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh petugas. Setelah tsunami, apa yang harus dilakukan? Tetap yang pertama, periksa kondisi diri Anda, periksa keluarga, apakah ada yang cedera, perlukah dirujuk ke rumah sakit, butuhkah pertolongan pertama. Nah, ini perlu dicek. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum benar-benar aman. Tunggu informasi dari pihak berwenang dan jangan bertindak sakarepe dhewe atau bertindak tidak sesuai dengan himbauan dan anjuran. Ini adalah gambar untuk bencana gunung meletus. Ini adalah pengertian letusan gunung api menurut BMKG. Nah, ini tingkat status dan bahaya letusan gunung api. Dari yang normal, waspada, siaga, kemudian yang paling tinggi adalah awas. Jadi kalau ada awas, berarti letusan dapat terjadi dalam waktu 24 jam. Segera mengungsi, ikuti anjuran dari petugas. Bahaya-bahaya gunung api, ada awan panas, ada bom vulkanik, ada hujan abu, ada gas beracun, ada lava, dan ada lahar. Ini tanda-tanda letusan gunung api. Sumber mata air mengering, sering terjadi gempa tremor, banyak hewan turun gunung. Jika Anda menemui banyak hewan yang berlarian ke bawah turun dari gunung, Anda harus hati-hati. Kemungkinan akan ada letusan gunung berapi. Nah, ini siap siaga letusan gunung berapi bila muncul tanda-tanda letusan. Sebelum terjadi letusan, Anda harus tetap mengenali tanda-tanda letusan gunung berapi. Waspada, tutup pintu dan jendela, matikan peralatan listrik, matikan gas. Kemudian siapkan perlengkapan darurat. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada tas siaga bencana. Jadi tas ini tuh fungsinya seperti kalau orang hamil yang mau melahirkan itu loh. Jadi semua perlengkapan yang kita butuhkan dalam keadaan yang genting kita masukkan dalam satu tas. Kemudian jika terjadi bencana kita tinggal bawa tas itu langsung pergi. Sama seperti kalau orang mau melahirkan, maka siapkan perlengkapan melahirkan atau persalinan itu dalam tas. Jadi nanti jika menemui tanda-tanda atau tanda-tanda mau melahirkan, tinggal pergi ke rumah sakit dan kemudian tinggal tasnya itu dibawa, ya hampir seperti itu. Nah, saat letusan gunung api, jika Anda berada di dalam rumah, apa yang harus dilakukan? Pada tingkat status awas, karena tadi awas letusan bisa terjadi dalam waktu 24 jam, maka segera mengungsi ke tempat evakuasi, mengungsi ke tempat yang aman. Hindari area bahaya seperti lereng gunung dan lembah. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau kain basah, karena nanti kemungkinan ada debu-debu abu-abu vulkanik ya. Kemudian kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh. Kenapa harus menggunakan pakaian tertutup? Karena nanti tiba-tiba kena apinya, kena letusan laharnya dari gunung berapi tadi. Kalau kita menggunakan pakaian yang tertutup, maka kita akan aman. Jika kita berada di luar rumah, apa yang kita lakukan? Tetap tadi melindungi diri dari materi hasil letusan. Kemudian lari ke tempat yang aman, hindari area berbahaya. Bila terjadi hujan abu, tutup mulut dan hidung dengan masker atau kain basah. Jadi kalau misalnya ada letusan gunung api, kemudian ada abunya, maka gunakan kain basah untuk membersihkan.
Jadi jangan dilap pakai sulak ya, karena itu serpihan-serpihan debunya bisa melukai. Jadi dilap aja pakai kain basah atau pakai kaniko. Ini pasca letusan gunung api. Jika mengungsi, kembalilah ke rumah bila keadaan sudah aman. Ingat, bila keadaan sudah benar-benar aman dan sudah dipastikan oleh petugas. Kemudian bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik. Ini kalau membersihkan barang-barang dari timbunan debu vulkanik, maka gunakan tadi kain basah untuk membersihkan. Jangan dipakai sulak, karena bisa jadi serpihan-serpihan ini bisa nanti melukai atau malah membuat lecet. Jadi pakai kain basah, dilap pakai kain basah gitu, biar nanti debunya nempel di kain. Nah, ini jenis bencana, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam seperti gagal modernisasi, gagal teknologi, epidemik, dan wabah penyakit. Ini seperti sekarang kita sedang siaga COVID. Nah, ini juga merupakan COVID. Nah, ini contoh dari bencana non alam. Ini juga masuknya ke bencana, tapi bencana non alam karena COVID masuk ke wabah penyakit. Nah, kegagalan teknologi. Contoh dari kegagalan teknologi adalah terjadinya kecelakaan pesawat, lumpur lapindo. Ini juga salah satu kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi diartikan karena human error, kesalahan manusia, dan ketidaksengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Nah, ini tadi kegagalan modernisasi. Contohnya adalah kita dulu berkomunikasi menggunakan surat. Kemudian sekarang ada handphone. Nah, ini nih gambarnya jadi seperti ini. Akhirnya orang jadi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Antar satu dengan satunya saja tidak saling kenal, tidak saling mengobrol karena semua asik dengan HP-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah I don't care. Kita tidak peduli. Kita tidak peduli dengan kanan kiri. Ingat ya, ketidakpedulian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Kita tidak peduli dengan kanan kiri, kita tidak tahu, kita tidak kenal dengan sebelahnya. Walaupun kita duduk bersebelahan, tapi kita tidak pernah mengobrol karena kita selalu asik dengan HP kita. Nah, ini juga contoh dari kegagalan modernisasi. Kemudian ini bencana non alam, wabah penyakit. Nih contohnya sekarang kita sedang menghadapi bencana non alam, wabah penyakit COVID-19. Bencana sosial. Ini adalah pengertian dari bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contohnya konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Terorisme, ini adalah contoh bencana sosial. Jadi jangan bingung ya nanti membedakan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau bencana sosial ini jelas bencana yang disebabkan atau diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya konflik sosial. Nih contoh konflik sosial adalah tawuran antar remaja, tawuran antar kelompok masyarakat, antar suku. Nah, ini juga masuk ke bencana sosial. Terorisme ini masuk ke bencana sosial. Dampak bencana. Apa saja dampak bencana? Yang pertama, meninggal dunia. Bencana bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau kehilangan nyawa. Kemudian mengalami luka, entah itu luka bakar, luka serius, luka ringan, luka berat. Bencana bisa menyebabkan luka. Kerugian, kerusakan bangunan. Kemudian hilangnya mata pencaharian. Ini contohnya untuk mereka yang bekerja atau
pekerjaannya sebagai petani. Saat terjadi bencana banjir, sawahnya terendam banjir. Nah, ini contoh dampak dari bencana, mereka kehilangan mata pencarian karena mereka tidak bisa berladang lagi, mereka tidak bisa bekerja lagi sebagai petani. Nah, yang selanjutnya mengalami kerugian material, kerugian uang karena tadi rumahnya rusak, barang-barang berharganya hilang, maka dari segi ekonomi mereka kehilangan materi. Kemudian rusaknya infrastruktur seperti jembatan, jalan karena akibat dari bencana. Kemudian stres, orang yang awalnya punya segalanya, kemudian ada bencana dan dia kehilangan semuanya, harta bendanya, bahkan juga anggota keluarganya, maka kemungkinan terbesar dia akan menderita stres. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sampaikan pertanyaan, komentar di kolom komentar.